Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani Kusumasari, mahasiswa S2 Pengajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eksplorasi dalam aljabar, dalam hal ini mengenai aljabar vektor pada fase spike position gerakan smash bola voli. Ini gambaran umum mengenai tulisan saya tentang aljabar vektor pada fase spike position gerakan bola voli yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian-bagian berikutnya. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai pendahuluannya, landasan teori secara singkat, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi yang melatar belakangi tulisan ini yaitu bahwa vektor merupakan salah satu materi penting yang diajarkan di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi di SMA maupun SMK vektor itu diajarkan, walaupun tidak di semua SMK karena ini lebih diajarkan pada SMK yang ada jurusan tekniknya. Nah, di beberapa kurikulum terakhir seperti kurikulum Merdeka yang sekarang atau yang sebelumnya kurikulum 13 maupun yang sebelumnya lagi KTSP, vektor itu selalu diajarkan di sekolah di kelas 10. Jadi urutannya tidak berubah karena kadang di perubahan kurikulum ada beberapa materi yang diajarkannya itu posisinya berubah, yang mungkin sebelumnya di kelas 12 jadi di kelas 11 atau mungkin di kelas 11 jadi di kelas 10. Tapi kalau untuk materi vektor di perubahan-perubahan kurikulum dia tetap diajarkan di kelas 10 karena vektor itu merupakan dasar untuk materi yang lain atau mapel yang lain. Karena vektor itu di tingkat SMA sederajat dia tidak diajarkan hanya di matematika, tapi juga di fisika karena memang digunakan secara lebih lanjut di materi-materi lain di fisika. Nah, selain itu, konsep vektor banyak digunakan dalam dunia nyata, jadi tidak hanya digunakan untuk menunjang materi lain atau menunjang mapel lain, tapi memang digunakan dalam dunia nyata seperti perancangan game, rancang bangun pada bidang teknik sipil, bidang penerbangan, bidang olahraga, dan masih banyak lagi penerapan-penerapan lainnya. Namun, masih banyak siswa yang merasa bahwa pembelajaran mengenai vektor ini hanya sebuah teori yang harus mereka kuasai di sekolah. Jadi, karena di sekolah jarang diajarkan penerapan vektor di kehidupan ataupun di dunia nyata, jadi siswa merasa hanya sebatas sebagai materi, tuntutan materi yang harus dikuasai di tingkat SMA atau SMK. Nah, untuk menstimulus mengenai vektor, akan ditunjukkan software yang membahas mengenai gerakan manusia yang mencakup observasi dan pengukuran. Nah, yang akan dibahas pada tulisan ini yaitu software Kinovea yang dirancang untuk menganalisis olahraga. Jadi, software Kinovea ini alat analisis video, sehingga gerakan dalam video tersebut dapat diamati karena videonya dapat diperlambat sehingga dapat diidentifikasi gerakannya, waktu gerakannya, sudutnya, maupun jaraknya. Dan ini sangat berhubungan erat dengan materi vektor. Nah, salah satu peran penting dalam memenangkan pertandingan bola voli yaitu posisi spiker yang bisa memperoleh poin dengan melakukan gerakan smash. Jadi gerakan smash itu memang salah satu gerakan penting yang di penelitian-penelitian oleh para peneliti di bidang olahraga, salah satu yang sering dibahas itu mengenai gerakan smash itu sendiri. Nanti hasil yang diperoleh dari software Kinovea dapat dianalogikan dalam pembelajaran mengenai vektor, karena materi vektor itu kan memuat posisi objek, bisa juga untuk menentukan sudut, maupun vektor kecepatan. Harapannya hal ini dapat menstimulus siswa mengenai kebermanfaatan materi vektor itu sendiri. Jadi dalam penulisan kali ini menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan menggunakan data sekunder. Karena data yang saya gunakan untuk dianalisis memakai materi vektor itu hasil tangkapan layar, analisis video, menggunakan software Kinovea dari salah satu artikel penelitian di bidang olahraga, terutama dalam hal bidang bola voli. Nanti hasil analisisnya itu akan dibandingkan dengan perhitungan secara matematis menggunakan materi vektor. Nah, landasan teorinya itu menggunakan materi-materi vektor yang sebenarnya memang diajarkan di tingkat SMA atau SMK. Vektor itu sendiri merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah, jadi berbeda dengan
skalar yang hanya mempunyai nilai. Nah, vektor itu sendiri digambarkan dengan segmen garis yang mempunyai arah. Jadi, seperti pada ini, vektor AB. Jadi, arahnya itu dari A ke B. A-nya itu disebut sebagai pangkal, B-nya itu sebagai ujung vektor. Jadi, arah vektornya itu dari A ke B. Makanya di sini disebut vektor AB, atau simbol vektor itu bisa juga menggunakan huruf kecil seperti ini. Nah, besar atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya vektor ini. Kemudian ini contoh vektor pada bidang koordinat kartesius. Jadi di sumbu X dan sumbu Y, misal dibuat dari titik P ke titik Q, itu dibentuk vektor PQ, misalkan di sini namanya. Jadi P-nya itu pangkal, Q-nya itu ujung. Dimana P ini kan titik dengan di sumbu X-nya itu XP, terus di sumbu Y-nya itu YP, di Q-nya XQ dan YQ. Nah, vektor PQ ini dapat dinyatakan dalam bentuk matriks kolom. Ini matriks kolom menjadi XQ min XP dan YQ min YP. Karena ini kan dari posisi P ke titik Q, X-nya kan dari XP ke XQ, berarti panjangnya itu kan XQ dikurangi XP. Berlaku juga untuk yang di sumbu Y. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk vektor posisi basis PQ seperti ini. Jadi ada I, J. Ini karena vektornya itu 2 dimensi ya. Kemudian yang dibahas juga dalam tulisan ini yang akan digunakan nantinya untuk analisis videonya itu, analisis hasil tangkapan layar untuk videonya, yaitu panjang vektor dan vektor posisi. Misalkan terdapat vektor AB, yaitu AI plus BI, maka panjang vektor AB-nya itu, atau dalam hal ini, panjangnya itu disimbolkan menggunakan ini ya. Jadi ini saya ambil dari modul Kemendikbud yang digunakan sebagai referensi untuk pembelajaran vektor di kelas 10. Yaitu rumusnya ini, akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini sebenarnya diperoleh dari tadi yang di koordinat kartesius, ketika di yang titik P ke Q, itu kan ketika ditarik garis horizontal dan vertikalnya, itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan Pitagoras, maka diperoleh panjang vektornya itu seperti ini. Kemudian vektor posisi itu juga penting karena nanti akan dipakai untuk menentukan posisi ketika gerakan smash, itu vektor posisi lengan dan vektor posisi badannya. Jadi seperti ini, misalkan ada titik A yaitu X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Kalau mau menentukan faktor posisinya dari titik A ke B, kan berarti arahnya pangkalnya itu A, ujungnya itu B. Jadi cara mencari faktor AB-nya itu titik B dikurangi titik A. Makanya di sini titik B-nya kan X2, titik A-nya kan X1, jadi X2 min X1. Kalau untuk yang sumbu Y-nya di titik B itu kan Y2, titik A-nya itu Y1, jadi Y2 min Y1. Nah, kalau misalnya vektor posisi BA, berarti kan pangkalnya itu B, terus ujungnya itu A. Jadi nanti titik A dikurangi titik B, gitu. Kemudian yang akan digunakan juga mengenai hasil kali titik. Sebenarnya kalau di materi vektor ada juga yang namanya cross product, tapi pada tulisan ini yang akan digunakan hanya dot product. Nah, misalkan ada vektor U dan V merupakan vektor-vektor tak nol, dan asumsikan pangkal vektor keduanya bertemu. Sudut di antara vektor U dan V, misalkan theta, itu memenuhi tetanya antara 0 sampai pi. Jadi sebagai contoh ini, misalkan di sini ada vektor U dan vektor V. Jadi untuk membentuk sudut di antara dua vektor ini, itu yang bertemu adalah pangkal dengan pangkal, bukan pangkal dengan ujung, karena itu memang sudah didefinisikan di sini ya. Jadi pangkal vektor keduanya itu bertemu. Jadi harus pangkal dengan pangkal. Nah, sudut tetanya itu di sini. Bukan yang di bagian luar sini, tapi di bagian dalam. Begitupun dengan faktor ini. Teta yang terbentuk itu yang di sini. Yang di bagian dalam, bukan di bagian luar.
Nah, didefinisikan seperti itu. Vektor U dan V merupakan vektor-vektor tak nol, dan theta itu sudut di antara U dan V, maka dot produknya didefinisikan U dot V, yaitu panjang U dikali panjang V kali cos theta. Atau kalau dalam aljabar vektor, misalkan ada vektor U-nya ini, U1 plus U2, nanti vektor V-nya V1, V2, dot produknya U1, V1 plus U2, V2. Jadi nanti hasil dot produknya itu skalar. Ini penjelasan singkat mengenai permainan bola voli itu merupakan jenis olahraga bergu yang dimainkan oleh dua regu dengan masing-masing 6 pemain inti, dengan net yang memisahkan regu satu sama lain sehingga tidak ada kontak fisik dalam pertandingan voli tersebut. Prinsip dasar permainan bola voli sesuai dengan namanya, di voli, yaitu dipantulkan, dan bola harus selalu dimainkan sebelum bola menyentuh lantai. Nah, beberapa teknik yang ada dalam permainan bola voli yaitu service, passing, spike, dan block. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Jadi, ini merupakan hasil tangkapan layar dari penelitian yang dilakukan oleh Pramantiara dan Herdianto. Jadi, penelitian Pramantiara dan Herdianto ini membahas mengenai gerakan smash dari semua fase. Karena smash itu kan ada beberapa fase. Fase pertama itu dari melangkah, melompat, memukul, dan mendarat. Nah, itu semuanya dibahas di penelitian yang dilakukan oleh Pramantiara dan Herdianto. Tapi di tulisan kali ini saya hanya mengambil pada fase spike posisinya aja. Jadi ketika memukul, fase memukul. Nah, di sini oleh software Kinovea diperoleh data seperti ini. Jadi ini posisi lengan membentuk sudut 63 derajat. Nah, dari fase spike position ini digambarkan menjadi vektor pada gambar di bawah ini. Jadi di koordinat kartesius saya gambarkan vektor posisi lengannya seperti ini. Jadi nanti ada titik K, C, dan L. Jadi ada dua vektor, yaitu vektor JK dan vektor JL. Ini representasi vektor, gambar vektor dari posisi lengan spike position pemain ini. Nah, nih jadi dari koordinat kartesius ini diperoleh titik K-nya 3,0, J-nya ini 129/50,94 dan L-nya ini. Jadi karena ini menggunakan data asli ya, data real. Jadi kalau di data real itu memang kadang susah mendapatkan perhitungan-perhitungan yang angkanya itu bulat. Nah, dari sini kita bisa menentukan vektor JK dan vektor JL. Ini kan arahnya dari J ke K dan J ke L. Jadi ini titik K dikurangi J dan titik K dikurangi L diperoleh vektor JK dan JL seperti ini. Nah, dari kedua vektor tersebut kita bisa melakukan dot product. Diperoleh seperti ini, 2,4804. Dan mencari masing-masing panjang vektor JK dan JL diperoleh seperti ini. Dengan menggunakan informasi dot product dan panjang vektor JK dan JL, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari sudut posisi lengan tadi, cos tetanya, dalam ini cos sudut KJL, KJL-nya misalkan jadi theta, menggunakan rumus dot product yang di landasan teori tadi, jadi hasil dot product dibagi panjang kedua vektor tersebut, ini diperoleh sekitar 0,4464. Kemudian dengan menggunakan kalkulator, arcus cos dari 0,4464 itu 63 derajat. Jadi hasilnya sama dengan yang menggunakan software Kinovea. Kemudian masih dengan spike position, cuman kalau sebelumnya itu posisi lengannya, kalau ini posisi badannya. Atau di artikel tersebut juga disebut posisi sudut badan ini disebut sudut core. Nah, direpresentasikan dalam vektor di bawah ini. Jadi ini di koordinat kartesius, posisi vektornya seperti ini. Sama dengan langkah-langkah sebelumnya, dilihat dulu titik B, A, dan C-nya itu apa, kemudian menentukan vektor AB dan AC diperoleh seperti ini. Kemudian dicari dot produknya, hasilnya seperti ini, dan panjang masing-masing vektor, yaitu panjang vektor AB dan panjang vektor AC, dicari cos-nya juga, diperoleh sudutnya 119. Jadi ini sama dengan hasil dari software Kinovea.
Jadi pembahasan mengenai hasil tadi bahwa penggunaan vektor dalam merepresentasikan posisi lengan dan badan disesuaikan dengan gambar, sehingga titik-titik yang diperoleh tidak menghasilkan angka-angka cantik tanpa desimal, jadi tidak menghasilkan bilangan bulat. Selain itu, proses representasi yang digambarkan dalam koordinat kartesius diasumsikan sumbu X dan sumbu Y-nya itu sejajar dengan bentuk gambar tangkapan layarnya. Hasil deskripsi menggunakan perhitungan matematis dalam hal ini materi vektor itu menunjukkan hasil serupa dengan hasil dari software Kinovea. Jadi untuk pembelajaran materi vektor di sekolah, kasus dalam smash permainan bola voli ini dapat dijadikan referensi dan pengetahuan bagi siswa mengenai penerapan sederhana vektor dalam dunia nyata. Nah, agar perhitungannya dapat dilakukan dengan mudah oleh siswa, guru dapat mengizinkan siswa menggunakan kalkulator, atau jika tidak, guru dapat memodifikasi titik-titiknya menjadi bilangan bulat, karena tadi kan sebenarnya mendekati bilangan bulat tertentu, jadi bisa dimodifikasi ke arah titik tersebut saja biar lebih mudah dihitung oleh siswa ketika dalam pembelajaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan sudut menggunakan materi vektor menunjukkan hasil serupa dengan hasil analisis menggunakan software Kinovea. Jadi, ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pembelajaran mengenai pentingnya belajar materi vektor sebagai dasar pengetahuan yang nantinya dapat dikembangkan dalam dunia nyata, seperti penerapan-penerapan yang sudah ada, yang tadi mengenai perancangan pada game, perancang bangun pada teknik sipil, dan lain-lain, karena dasarnya itu ada di vektornya dulu. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.